Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan baterai tester ya. Ini saya punya satu buah baterai tester. Ini yang masih manual atau analog ya. Nah, jadi fungsi baterai tester ini adalah untuk mengetahui kemampuan pada sebuah baterai. Jadi ketika kita menggunakan alat ukur, terutama pada baterai, itu tidak cukup dengan kita mengecek voltasenya saja, tetapi kita juga perlu mengecek kemampuan dari si baterai tersebut. Nah, untuk mengecek kemampuan atau mengetes kemampuan dari sebuah baterai, biasanya kita kan cuman menggunakan multitester, atau avometer ya. Jadi avometer atau multitester itu tidak bisa menyimpulkan bahwa baterai itu masih layak digunakan atau tidak. Nah, untuk itu diperlukanlah alat yang namanya ini atau baterai tester ini untuk mengecek kondisi dari sebuah baterai. Dan juga ini bisa menentukan bahwa kondisi baterai tersebut baik atau tidak ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan avometer untuk menentukan kondisi baterai itu bagus atau jelek. Dan kita tidak bisa menentukan baterai itu bahwa tegangan baterai sudah 12 volt itu sudah bagus. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi kadang aki drop pun, aki jelek pun, kalau dicek dengan avometer tegangannya masih 12 volt. Cuman ketika kita ketika kita beri beban yang agak berat sedikit, kalau baterai drop pasti tidak akan kuat. Nah, untuk itu untuk mengetahui seberapa kuat kondisi baterai, kita gunakan baterai tester ini ya. Nah, ini bisa kita lihat untuk baterai testernya sendiri. Ini ada dua kutub atau dua probe. Yang pertama ini yang positif, yang kedua ini yang negatif. Biasanya ditandai dengan ini ada selongsong berwarna merahnya dan yang negatif ini ada yang hitam. Nah, nanti ketika pemasangan pada baterainya, pada terminal baterainya itu jangan sampai terbalik. Karena apa? Kalau terbalik nanti jarumnya juga terbalik. Nah, itu bisa merusak dari alat ukur baterai tester ini ya. Nah, untuk bagian yang kedua di sini ada jarum penunjuk ya. Nah, ini di dalamnya ada jarum penunjuk dan ada skala. Nah, di sini ada dua skala. Yang pertama yang besar ini untuk baterai yang ukuran atau kapasitas 12 volt. Terus yang kecil ini untuk baterai yang 6 volt ya. Biasanya kan ada baterai yang 6 volt juga dan ada baterai atau aki yang 12 volt. Nah, untuk di mobil rata-rata atau di kendaraan rata-rata menggunakan yang 12 volt ya. Nah, dengan menggunakan baterai tester ini juga tidak hanya kita dapat mengecek kemampuan baterai. Yang pertama kita bisa juga mengecek voltase dari baterai. Yang kedua kita bisa mengecek kemampuan baterai, dan yang ketiga kita bisa mengecek sistem charging pada kendaraan. Jadi di sini ada skalanya ya untuk sistem charging. Jadi sistem charging ini bisa kita lihat ya, ada petunjuknya di sini, ada indikatornya di sini. Nah, kalau disebut dalam volt atau tegangan ini antara 13 volt ke atas ya. Pokoknya di atas tegangan dari standar baterai tersebut ya. Nah, untuk bagaimana cara pemakaiannya, langsung saja kita ke unitnya ya. Unit aki ini saya ada unit aki langsung pada kendaraan ya. Ini langsung saya coba praktekkan pada sebuah aki yang menempel di kendaraan ya. Untuk terlebih dahulu kita pasang yang probe positif. Nah, jadi pastikan bahwa probe atau klemnya ini kencang terpasangnya ya, jangan sampai kendor. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini pasang yang probe negatif ya. Pastikan jangan sampai terbalik antara kutub positif dan kutub negatif. Nah, karena apa? Karena itu bisa menyebabkan kerusakan pada alat ya. Nah, ini bisa langsung kita lihat. Nah, ini jarum penunjuknya dan skalanya. Karena ini baterainya menggunakan 12 volt, kita fokus yang di skala yang besar ini ya. Yang skala 12 volt ini ada tandanya 12 volt ya.
Jadi yang skala yang besar ini. Nah, ini untuk tegangan awalnya dari si baterai pada mobil ini adalah 13, sekian volt. Ini 13 lebih ya. Kita sebut saja 13 volt ya. Ini 13 volt. Nah, yang kedua, untuk menentukan kemampuan dari baterai atau kualitas dari baterai tersebut, kita bisa mengujinya dengan cara tes crank ya. Dengan cara menekan tombol ini, tapi ketika menekan tombol ini jangan terlalu lama. Soalnya kenapa? Soalnya ini adalah beban yang di dalam rangkaian di dalam baterai tester ini adalah sebuah kawat yang di-shortkan antara terminal positif dan terminal negatif. Jadi kita cukup menekan dengan jangka waktu yang pendek, langsung kita baca ya. Coba kita tes crank. Di sini kan sudah tertera ada indikatornya, bad itu jelek, weak atau lemah, dan oke ya. Nah, kalau nanti di rentang di warna hijau-hijau ini berarti kondisi baterai masih bagus. Nanti kalau di weak berarti baterai perlu pengecasan atau baterai lemah. Dan ketika bad ini berarti kualitas baterai sudah buruk dan perlu penggantian pada baterai tersebut ya. Nah, langsung saja kita coba tes cranking ya. Kita tekan sebentar, kita lihat. Nah, itu jarumnya akan turun di kisaran 11,2 volt ya. 11,2 volt dan masih di batas yang warna hijau atau masih batas oke. Jadi ketika kita sudah melakukan cranking ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi baterai ini adalah masih bagus. Nah, kita uji tadi jarum penunjuknya pada indikator warna hijau ya, atau kalau di rentang voltnya adalah di 11,2 volt ya. Jadi ini masih bagus. Nah, ketika kok kita mengecek baterai pada nanti di posisi kuning atau weak lemah, itu baterai kemampuannya sudah mulai menurun. Dan seterusnya ketika kita tes crank kok sampai di level bad, itu berarti baterainya sudah sangat lemah. Dan kita cas pun baterai tersebut tidak akan bisa mengisi secara maksimal ya. Jadi ketika sudah bad, mending disarankan aja langsung ganti baterai ya. Soalnya kenapa? Soalnya pada mobil-mobil sekarang itu semua rangkaian sudah elektronik. Jadi ketika baterai mengalami drop, itu juga berpengaruh pada rangkaian-rangkaian elektronik dari si kendaraan ini tadi ya. Saya sudah menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama cara membaca voltase pada baterai, yang kedua sudah kemampuan pada baterai, dan yang ketiga ini coba saya cek di charging dari kendaraan ini. Apakah sistem chargingnya bekerja atau tidak ya. Caranya bagaimana? Caranya kita nanti ini kan sudah terpasang, ini langsung nanti kendaraannya di start sampai mesinnya menyala. Nah, indikatornya apa? Ketika sistem chargingnya bekerja, ini nanti dari tegangan awal ini tadi yang ditunjukkan oleh jarum pointer ini, nanti tegangannya akan naik. Jadi di atasnya tegangan awal ini. Atau kalau ini bisa kita lihat ada indikator charging system. Nah, itu nanti harus berada di antara yang indikator charging system itu ketika kita start kendaraan. Nah, langsung saja kita coba ya. Ini saya coba start kendaraannya. Nah, bisa kita lihat ya. Yang tadi semulanya atau mulanya tadi adalah pada tegangan 13 volt. Nah, ketika ini sudah saya nyalakan mesinnya, ini terdengar suara mesinnya ya, menyala. Ini tegangannya menjadi 14, sekian volt atau kurang lebih ini 14,2 volt ya. Dan ini berada pada indikator charging system. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa sistem charging atau sistem pengecasan baterai pada kendaraan ini masih bagus atau berjalan ya. Jadi baterai kondisi bagus, sistem charging bagus, dan mobil siap digunakan. Nah, itulah bagaimana cara menggunakan baterai tester ini untuk mengetahui kondisi baterai pada suatu kendaraan ya. Cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran, komen, atau kritik apapun bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Cukup sekian video sekali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.